adik-adik, apa kabar kalian semua? Dan kakak juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Nah, pasti adik-adik semangat kan? Semuanya hati juga baru kan untuk memuji nama Tuhan. Nah, ini adalah minggu pertama bagi kita untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu di tahun 2022. Nah, seperti biasa kita masih melaksanakan ibadah online. Untuk itu, adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan ya. Nah, di minggu ini kita punya tema murid yang taat. Semoga dengan tema itu kita semakin taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Oke, baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami anak sekolah minggu boleh memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dan urapi kami satu persatu Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tetap memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkenalah Engkau di dalam ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian sesuai dengan tema kita, yaitu taat. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mau seperti Yesus. Hukum Taurat kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Atau dalam bahasa Simalungun, lang malo bahenanmu bam gana-gana, barang suman-suman aape na ibawo ina guri atas, agena itu ibagas tanoh, rosina ibagas bah itu ni tanoh. Lang malo sembahanmuin atau balosanmu, ayahudo Jahoba nebata persimburu, nama membaloskan hajahatan ni bapa humbani anak ni, ros di sundut patuluhon pakon paupatkan segala nama sogam niur baku. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Mari kita nyanyikan adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa ibadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatalah guru-guru sekolah minggu dan orang tua kami Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, rezeki, serta umur yang panjang ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu dan remaja, supaya kami semakin rajin belajar dan menjadi anak yang baik serta anak yang pintar, yang membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian dari Haleluya nomor 195 ayat 1. Sai lupa sangat tentang kalian, baik gulukon, ai sai matuk Tuhan amin tokon, irumahon, sorong doa umar jari jon, gudu ambilan tangan onizon, min homadoni setan bertonton, mega hawon. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa.
Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur Bapak pada hari ini kami mau belajar sebagai firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, tambahkan hikmat kepada kami Bapak, hati yang fokus untuk kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Kita semua buka Alkitabnya ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Saya akan bacakan, adik-adik semua mengikutinya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, hari ini pembelajaran kita atau tema kita adalah murid yang taat. Siapa di antara adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja yang kalau disuruh orang tuanya responnya taat, responnya marah, atau responnya nggak peduli? Ayo, mana yang dipilih? Ya, pasti adik-adik semua berusaha untuk melakukan yang terbaik. Hari ini firman Tuhan, yaitu Tuhan menyuruh Yunus
untuk menyampaikan pesan kepada kota Niniwe supaya bertobat dari kejahatan mereka. Tetapi apa respon Yunus ketika Tuhan menyuruh Yunus? Yunus tidak taat. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Yunus lari ke Tarsis. Yunus lari ke Tarsis. Adik-adik sekolah minggu semua, apa akibat dari ketidaktaatan Yunus? Kita baca tadi dari pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dari mulai ayat 4 ya. Karena Yunus tidak taat, apa yang terjadi? Yang pertama, badai besar di laut yang ditumpangi Yunus. Yunus lari ke Tarsis menaiki sebuah kapal. Tuhan mendatangkan apa? Tuhan mendatangkan badai besar. Ya, badai besar sehingga kapal itu terombang-ambing. Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan? Yunus dicampakkan ke laut. Dan ketiga, apa ketidaktaatan yang terjadi? Yunus ditelan ikan, yaitu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi akibat ketidaktaatan jadi timbul masalah. Adik-adik semua, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk belajar taat. Jangan menuruti kemauan diri sendiri yang belum tentu itu benar, bahkan itu salah. Tetapi mari minta kekuatan kepada Tuhan agar ditambah-tambahkan hikmat, ditambah-tambahkan pengetahuan supaya bisa melakukan yang terbaik untuk kita semua mau belajar menjadi taat. Demikian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Bapa pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Ajar-ajari kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Ajari kami semua Tuhan, kami semua yang mendengar firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati, supaya kami Tuhan boleh melakukan firman Tuhan, mentaatinya Bapa. Bapa dalam surga, bukan dengan kemauan kami, bukan dengan keinginan kami Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kemauan diri kami sendiri, ternyata itu salah Bapa. Tetapi kami mau belajar mendengarkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati perkumpulan anak-anak sekolah minggu di KPS Pancur Batu dan anak-anak remaja. Bapa, Engkau memberkati kami semua para orang tua. Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mengurus sekolah minggu, mengurus semua Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari kita angkat pujian dari Haleluya nomor 411 ayat 1. Dia tetup hama bamuham nai batang membantu pahu pulang namion igonggong dohor janamion torsa
memulai ibadah kita, anak sekolah minggu, mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, ibadah kami boleh kami memulai dan mengakhiri dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami ya Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk membangun gereja dan menyebarkan Injil di bumi Tuhan. Berkati kami anak sekolah minggu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga minggu depan kami boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dan berkati juga kami anak sekolah minggu di dalam studi kami masing-masing Tuhan. Marilah kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami aset orang haganuk, seng boy delokan nami salaka natorsa, dok ham hasoman nami torang age huja. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Di sini kakak pertama ngucapin buat kita semua selamat tahun baru buat kita. Jadi sekarang kita masuk pada ayat hafalan kita. Dimana ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Kakak ulangin, 1 Petrus 1 ayat 14. Di sini kakak akan bacain, kita ikutin dalam hati kita ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kakak ulangin sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi itu adalah ayat hafalan kita pada minggu ini.